Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syafaatur Rashidah. Saya Nabila Zahra. Saya Nadia Nurul Ilma. Saya Muhammad Azmi Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sensus dan Survei. Selamat menyaksikan. Yang A. Pengertian sensus. Sensus adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi tentang populasi, biasanya terkait dengan populasi nasional. Selain sensus penduduk, ada juga sensus lain seperti sensus budaya, bisnis, pertanian, dan lalu lintas. Proses sensus melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data demografi, ekonomi, dan sosial tentang orang dan tempat tinggal mereka. Secara umum, sensus merujuk pada perhitungan jumlah orang, rumah, atau perusahaan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bagian B, jenis-jenis sensus. Dalam statistika hukum, sensus dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan tujuan dan metode pengumpulan data, sensus terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada sensus penduduk, yang dilakukan setiap 10 tahun untuk mengumpulkan data demografi yang lengkap, termasuk jumlah penduduk, distribusi, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kemudian yang kedua, sensus ekonomi. Sensus ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sensus ekonomi nasional dan sensus industri. Sensus ekonomi nasional bertugas untuk mengumpulkan data tentang kegiatan ekonomi seperti jumlah usaha, jenis usaha, jumlah pekerjaan, omset, dan juga investasi. Kemudian sensus industri fokus pada data dari sektor industri tertentu seperti manufaktur, pertambangan, juga pertanian. Yang ketiga adalah sensus sosial. Sensus sosial terbagi menjadi 2, yaitu sensus pendidikan dan juga sensus kesehatan. Sensus pendidikan ditugaskan untuk mengumpulkan data tentang pendidikan, termasuk jumlah sekolah dan tingkat kelulusan. Kemudian sensus kesehatan mengumpulkan informasi mengenai kesehatan penduduk, termasuk penyakit yang diderita dan akses layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah sensus hukum. Sensus peradilan mengumpulkan data tentang jumlah perkara yang diajukan pengadilan, jenis perkara, dan juga putusan yang diambil oleh pengadilan. Bagian C, pengertian survei. Survei adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data dari objek tertentu dengan tujuan tertentu, yang mana survei berasal dari istilah Inggris yaitu to survey. Menurut Kerlinger, survei dapat dilakukan pada populasi besar atau kecil, menggunakan sampel untuk menemukan distribusi dan hubungan antar variabel. Data biasanya dikumpulkan melalui kuesioner dan survei berbeda dari sensus karena hanya mengambil sampel, bukan seluruh populasi. Penelitian survei sering digunakan untuk menguji hipotesis dengan prinsip utama sebagai berikut. Pertama, kegiatan terstruktur. Yang kedua, tujuan mencari dan mendapatkan data. Dan yang terakhir, dilakukan di lokasi tertentu. Bagian D, jenis survei dibagi menjadi 2 kategori umum. Yang pertama, berdasarkan cakupan populasi. Survei lengkap mencakup seluruh populasi atau elemen yang diteliti. Survei sampel hanya menggunakan sebagian kecil dari populasi. Yang kedua, berdasarkan tujuan penelitian. Survei eksploratif untuk mendapatkan pemahaman awal tentang suatu topik dengan pertanyaan terbuka. Contoh, mengeksplorasi tren perilaku konsumen terhadap produk makanan organik. Survei deskriptif untuk mendapatkan gambaran situasi tertentu seperti penyebab penyakit berdasarkan jenis kelamin atau usia. Survei eksplanatori untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel, sering menggunakan analisis regresi. Contoh, menjelaskan preferensi konsumen terhadap merek tertentu. Gimana video dari kami tadi? Apa dapat dimengerti? Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.